Baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat sambung kajian kita tentang tasawuf, yaitu kedudukan tasawuf dalam Islam. Di dalam Islam ada ilmu dan ada amal. Ilmu syariah, ilmu syariat, ilmu agama. Dan tentunya juga amal, al-amalus syariah, amalan-amalan berdasarkan syariat, amalan agama. Kedudukan tasawuf dalam amal kita dah pelajari tentang kedudukan tasawuf dalam amal. Yang pertama adalah juz'un min risalatil islamiyah, bahagian daripada risalah Islam, itu tasawuf. Dan yang kedua, ruknun min arkanid din, salah satu rukun agama. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sudah kita pelajari, yaitu hadis Sayyidina Umar bercerita tentang ketika kami duduk dekat Rasulullah, di satu hari datang seorang yang berpakaian putih-putih, berambut hitam, lalu duduk mengadu lutut dengan Nabi dan bertanya apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nabi menjawab, Islam adalah rukun Islam yang 5 itu. Salat, baca 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Ditanya tentang rukun iman yang ke-6, rukun iman, Nabi jawab rukun iman yang ke-6. Ya, percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan buruk. Lalu ketika yang bertanya itu pergi, setelah dia bertanya tentang kiamat, tentang apa semua, Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, tahukah siapa tadi yang bertanya? Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Maka Rasulullah memberitahu dia adalah Jibril datang mengajarkan agama. Jadi Islam dan iman dan ihsan adalah tiga kata berbeda tetapi menyimpulkan satu hakikat. Ketika kita lihat dari beberapa sudut, maka masing-masing akan memberikan kriteria yang khusus. Seperti misalnya Islam, dan itu bagian amal agama. Iman bagian keyakinan dalam agama. Dan ihsan adalah kesempurnaan dari dua perkara tersebut. Dan sifat-sifat tersebut saling jalin menjalin dan saling menjelaskan dan dalam membatasi satu hakikat. Kita sampai muka surat 26 ya. Oh ya, 27. Yaitu tentang Islam. Sebelumnya kita bincang tentang iman. Iman ada 2 ya, yang bulan lepas tuh.
Nah, semoga yang tidak lupa. Iman adalah pengetahuan yang mencapai batas keyakinan. Maaf, iman itu ma'rifat. Ya, ma'rifat diterjemahkannya sebuah pengetahuan. Tapi maksudnya ma'rifat di sini. Ma'rifat yang mencapai atau menyentuh batas keyakinan atau dinding keyakinan. Yang kedua, makna yang kedua, ilmu yang disertai kepastian. Ilmu juga yang disertai kepastian atau keyakinan. Dan oleh karena itu ada orang yang beriman, imannya sangat ada orang yang mengenal Allah maksudnya dengan ma'rifat yang indah, elok dan sangat jernih. Seolah-olah seperti dia hasil studi dan hasil eksperimen, pengalaman. Tapi ada iman yang di bawah itu, ada ma'rifat yang di bawah itu. Seperti halnya di sana ada pemilik hati yang penuh dengan keyakinan dan kepercayaan sangat dalam, tidak dapat digoncangkan oleh apapun, umpama serangan angin dan topan menerpa gunung tinggi menjulang dan kokoh. Maka ia tidak bergeming, tidak bergerak sedikit pun. Dan di samping itu ada orang yang lebih rendah dari itu iman. Sekarang apakah Islam itu pula? Ya, Islam menurut etimologinya dan juga menurut terminologinya, menurut istilah agama dan menurut istilah bahasa, sama artinya khudu'un lillah. Islam, orang Arab kalau bilang menyerahlah engkau, maka dia akan mengatakan aslim. Dari kata aslama Islam, salam. Ya. Kalau kita di immigration misalnya untuk menyerahkan dokumen apa, itu taslim, itu menyerahkan. Artinya makna bahasa dan makna yang digunakan dalam agama Islam maknanya khudu'un lillah, tunduk. Tetapi wala ta'ni al-khudu' al-juz'i, bukan tunduk sebahagian saja, parsial. Atau al-khudu' al-masyrut, tunduk bersyarat. Saya akan sholat kalau Allah bagi saya uang. Nah ini namanya tunduknya bersyarat. Saya akan mau melakukan amal soleh, tetapi ini ada syaratnya. Itu bukan Islam. Islam tunduk total. Atau al-khudu'ul karih, tunduk yang terpaksa karena dipaksa orang atau terpaksa tak ada jalan keluar. Itu bukan Islam. Kita banyak menyerah karena memang kita tak ada jalan lain. Kita sudah berusaha, sudah berbuat apapun, akhirnya memang tak ada jalanlah melainkan kena terima dari Allah. Ini bukan tunduk. Ini terpaksa namanya. Ya. Sama seperti halnya kata tawakal. Orang sering bincang tawakal. Nanti terakhir kita buat dulu, jangan tawakal dulu, baru bila dah memang tak boleh, ya, barulah kita tawakal. Itu tak betul pikiran begitu. Ya, itu salah 100%. Tawakal itu adalah kepercayaan Allah, kepercayaan hati. Tawakal itu adalah sifat hati, amal rohani, aktiviti rohani, sifat, karakter. Ya, yang dia tidak pikir hasilnya, tidak pikir apa yang terjadi selepas dia berbuat, dia serah kepada Allah. Saya berbuat saja, saya berusaha saja, saya hanya bekerja. Hasilnya buang dalam pikiran kita, itu namanya tawakal.
Bukan tawakal itu serah kita diam, bukan. Contohnya ada seorang yang bertanya kepada Nabi, dia pegang tali onta itu, dia tanya apakah kita biarkan onta ini dan kita tawakal? Nabi cakap tidak. Ikat itu tawakal. Artinya berusaha terus serah hasilnya. Nah, kalau sudah kita ikat ternyata hilang pula, itulah Allah lah yang. Tapi bukan tak ikat, bukan tak kerja. Kita tawakal atau kita harus kerja dulu baru kita serahkan kepada Allah, tidak. Orang Arab tuh kalau misalnya dia nak merancang satu hal, satu perkara, misalnya nak pergi ke tempat yang sulit, misalnya nak naik bukit atau pergi jauh, lalu mereka cakap, macam mana kita jadi pergi? Tawakal Allah, terus pergi. Itu tawakal itu terus berbuat, bekerja, itu tawakal. Jangan pikir macam mana di sana, akibatnya macam mana. Kita persiapkan semuanya, kita kerja dengan sebaik-baiknya. Itulah sebetulnya bukti tawakal. Apa yang kita buat, Allah lah yang memeliharanya, yang menjaganya. Jadi tunduk pun kepada Allah bukan tunduk terpaksa, tetapi tunduk yang ketundukan yang dapat memindahkan iman, memindahkan iman yang ada di dalam hati, yang bersemayam di dalam hati, kepada bentuk amal yang mewarnai seluruh anggota tubuh. Jadi ketundukan di hati sehingga ketundukan itu mengubah iman menjadi amal perbuatan dan menerjemahkan keyakinan yang tersembunyi kepada ketaatan dalam kehidupan khusus dan umum. Kehidupan khususnya kehidupan dalam rumah, kehidupan umum itu kehidupan di luar rumah. Itu yang dimaksud ketundukan. Allah telah mensyariatkan sejumlah rukun Islam itu, sejumlah kewajiban sebagai rukun Islam adalah sebuah wilayah ketundukan kepada Allah. Rukun Islam yang 5 itu syahadat, salat, puasa, zakat, haji itu sebetulnya bentuk ketundukan yang sentral. Bentuk ketundukan yang intilah di dalam agama ini. Semua yang kita lakukan, salat, sujud, ruku, berdiri, itu adalah bentuk ketundukan. Kita memberikan harta kepada orang lain itu juga bentuk ketundukan kepada Allah. Maka betul-betul Allah mensyariatkan sejumlah kewajiban yang terdapat dalam rukun Islam. Ini adalah wilayah ketundukan kepada Allah. Maka hikmah dari rukun Islam itu melatih manusia untuk pertama taat kepada Allah. Yang kedua ihsanul khudu, ketundukan total, itu ketundukan yang baik, ketundukan yang sempurna. Yang ketiga at-tarafu' 'anir radha'il, jauh dari berbagai perbuatan-perbuatan yang hina. Orang apabila melakukan rukun Islam dengan sungguh-sungguh, maka tumbuh dalam dirinya merasa memandang rendah terhadap sifat-sifat buruk. Dia tarafu, dia tinggi sedikit daripada kehinaan. Dia jauh dari berbagai sifat-sifat hina. Itulah perasaan yang timbul dari seseorang melakukan rukun Islam yang kelima itu. Nah, rukun Islam yang kelima itu telah memiliki pengaruh, dampak positif kepada kehidupan, baik kehidupan diri sendiri secara psikologik dan kehidupan ijtimaiyah, kehidupan masyarakat secara sosiologi, yang sangat luas.
tidak dapat dijelaskan secara panjang lebar ya, di sini. Apa pengaruhnya rukun Islam kepada setiap diri seseorang dan kepada masyarakat? Itu banyak sekali. Ya, banyak sangat pengaruh, kesan positif, dampak positif. Ya. Namun penulis hanya ingin menekankan bahwa barang siapa yang menunaikan rukun-rukun tersebut kemudian tidak mendapatkan nilai ketundukan yang patut dalam berbagai perilakunya, maka annahuma ada syai'a, maka seolah-olah sama seperti orang yang tidak melakukan sesedikit pun rukun Islam. Orang salat, puasa, zakat, haji misalnya. Haji mungkin berkali-kali. Zakat pun siap nisabnya dia keluarkan, tetapi tidak memberikan kesan apapun kepada kehidupannya. Baik kehidupannya sendiri atau ketika dia berinteraksi kepada orang lain. Maka berarti dia sama dengan orang yang tidak melakukan rukun di Islam itu. Meskipun banyak amalannya, apakah nilai salah meskipun banyak amalannya, meskipun dia tidak tinggalkan, tetapi jika tidak merubah pengaruh tidak mengubah kepada kehidupannya, maka ada persoalan, ada kesalahan dalam melakukan. Apakah nilai sholat dan puasa tidak mengajarkan kebersihan jiwa dan perilaku manusia? Pribadi inilah yang disinggung dalam sebuah hadis. Ini keadaan seperti inilah yang Nabi singgung dalam sebuah hadis. An Thauban anin Nabi, dari Thauban, dari Nabi bersabda la u'limanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsal jibal tihama bayda'a fayaj'alaha Allahu haba'an mansura. Qala Thauban ya Rasulullah sifhum lana wa hallihim lana. Itu bahasa Arabnya ada jim, salah itu bukan jim. Ha itu. Wa hallihim lana. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Itu ada lebih waw. Ta'khudun itu bukan ta'khudunu. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahaku. Jadi orang yang melakukan salat, melakukan rukun Islam, tapi tidak merubah kehidupannya lebih baik, baik kehidupan individunya, baik kehidupan sosialnya, maka ada salah dalam ibadahnya, karena sama dengan orang yang tidak melakukan apapun. Meskipun amalannya banyak, tapi jika tidak merubah kehidupannya, maka ada yang salah. Ini sama seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi ini. Nabi pernah berkata, Nabi tengah berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi berkata, maukah kau beritahu bahwa ada satu golongan orang dari umatku, nanti di hari kiamat datang kepada Allah membawa kebaikan amal sebesar bukit-bukit Tihama. Bukit Tihama ini bukit Madinah yang besar-besar. Tetapi di hadapan Allah dianggap debu yang berterbangan, tak dinilai, tak dianggap apa-apa. Mendengar itu ada seorang sahabat junior duduk paling belakang. Dia gelisah tanya kepada Nabi. Akhirnya kalau dalam hadis riwayat yang lain panjang, fatajasya'a, dia berdiri di atas lutut dia agar nampak dengan Nabi, maka kemudian dia bertanya kepada Nabi, sibhum lana wa hallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kata Thauban namanya, ya Rasulullah, beritahu kepada kami, jelaskan sifat-sifatnya, kami khawatir menjadi sebagian mereka dan kami tidak tahu. Kami takut apa yang dijelaskan itu adalah aku, tapi kami tidak tahu, maka tolong terangkan. Lalu Nabi jawab, ketahuilah mereka adalah saudara kalian.
dari bangsa kalian. Mereka menggunakan waktu malam sebagaimana kalian. Artinya dia mukmin sama dengan kamu. Dan dia orang-orang yang memang tangguh sama dengan kamu. Dan dia sholat malam seperti kamu sholat malam. Tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendiri dengan larangan Allah, yang diharamkan Allah, melanggar. Dia berdua dengan harta orang, dia langgar. Dia berdua dengan perempuan orang, dia langgar. Dia berdua-dua saja dengan nama baik orang, dia burukkan. Maka perbuatan-perbuatan yang intihakul maharim, melanggar yang diharamkan, ini perbuatan ini tidak dicegah oleh amal ibadah. Sedangkan kita semua tahu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat mencegah keji dan munkar. Jadi ketika orang sholat tetapi tetap saja dia fahsy, ya, berlebihan dalam berbuat keburukan dan munkar, maka sholatnya berarti tidak membentuk, menciptakan, membina, mempengaruhi kehidupan diri dia. Nah ini adalah ibadah-ibadah yang semuanya menjadi ibadah-ibadah yang bentuk perbuatannya menunjukkan ketundukan, tapi ternyata tidak menciptakan ketundukan dalam jiwanya. Nah ini, nah, maka makna Islam adalah tunduk. Apabila orang melakukan rukun Islam yang kelima, maka akan membuat dia taat kepada Allah, tunduk yang total, dan dia jauh daripada sifat-sifat rendah. Ini yang diciptakan oleh rukun Islam itu. Taat kepada Allah, ihsanul khudu. Ihsanul khudu itu tunduk yang total, tunduk yang baik, tunduk yang sempurna. Yang keempat, at-tarafu anir razail, dia menjauhkan daripada sifat-sifat hina. Ya. Nah, kemudian itu makna Islam. Lalu ihsan itu apa? Ihsan adalah natijatun lazimah lisidqil iman wa tamamil Islam. Nah, ihsan itu adalah natijah, konsekuensi dari kebenaran iman dan keoptimalan Islam. Kalau ini Islam, kita percaya kepada bahwasanya Islam itu dilahirkan oleh iman. Karena iman adalah kekuatan, iman adalah kekuatan yang mendorong untuk amal. Orang jika percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab-kitab, kepercayaan ini ya telah menjadi asas pikiran dia, maka nah, iman adalah satu keyakinan ya, kekuatan yang mendorong kepada amal. Ya, orang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat. Ini yang membuat dia melaksanakan amal-amal Islam, amal-amal agama. Ini iman. Ya. Dan Islam tadi maknanya tunduk. Iman ada dua makna. Pertama ilmu yang disertai ya, kepastian, yang disertai kepercayaan yang mantap. Kalau ini makrifat. Makrifat yang mencapai batas keyakinan yang tinggi. Jadi ini dalam akal, ini betul-betul dalam
kalbu ruh. Ini akal. Jadi iman yang pertama adalah ilmu pengetahuan, ya, yang disertai kepastian, ya, keyakinan, tapi berupa pengetahuan. Makna yang kedua, iman sudah menjadi makrifat. Pengetahuan juga, tetapi pengetahuan rohani, batin, yang mencapai batas keyakinan. Sudah habis. Ya. Artinya paling tinggi-tingginya iman adalah yakin. Dan ini sampai kepada batas yakin, makrifat. Ini tentunya adanya di hati. Nah, berarti orang punya iman, punya ilmu. Kita kan diberitahu Allah Maha Esa, Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, Maha, ya, Allah menciptakan, Allah dan lain sebagainya. Ini kemudian Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasul, dan Rasul menyampaikan, dan seterusnya sejumlah pengetahuan itu, ya, kita yakin, kita percaya bahwa Allah memerintahkan ibadah, maka timbul ketundukan, yaitu Islam. Maka rukun Islam ini yang 5 ini, ya, sholat, puasa, zakat, haji, bersyahadat, ini adalah bentuk, ya, ketundukan yang diperintahkan oleh iman. Ya. Maka di situ dikatakan, lalu ihsan itu di mana? Yang satu lagi ihsan di sini. Ihsan. Nah, ihsan ini satu gambaran, satu konsekuensi iman yang benar dan Islam yang sempurna. Ya. Islam yang sempurna, imannya sudah sidik, sudah betul. Iman yang betul, Islam yang sempurna. Itulah gambaran ihsan. Orang apabila imannya sudah betul sampai batas ini, sudah sampai batas keyakinan, maka iman ini pun yang mendorong beramal, maka amalnya pasti sempurna. Jika demikian, itulah bentuk ihsan. Ya. Ihsan pun ada 2 bentuknya. Pertama, suhud. Yang kedua, muraqabah. Atau ini musyahadah. Nah, orang apabila imannya sudah dalam, sudah sampai batas keyakinan, maka akan mendorong amalnya lagi kuat. Maka amalnya sempurna. Jika sempurna, itulah ihsan, yaitu ibadahnya syuhud. Tetapi kalau tidak, sebagaimana definisi Nabi, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Nabi ketika ditanya apa itu ihsan, Nabi hanya memberikan penjelasan tentang definisi ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Pertama, engkau beribadah melihat, seolah melihat Allah. Yang kedua, jika tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Berarti ada 2. Ini yang pertama syuhud, musyahadah. Yang kedua adalah muraqabah. Jadi ihsan ini, ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi jawabnya rukun Islam yang kelima. Ada tajuknya, ada temanya. Ya, amal, salat, puasa, zakat. Tapi ketika ditanya tentang iman pun ada temanya. Rukun iman yang ke-6 itu. Kepercayaan hati. Tapi ditanya tentang ihsan, tak ada temanya. Ya, tak ada tajuknya. Nabi ditanya tentang ihsan, justru Nabi menjawabnya ibadah. Ihsan adalah anta'buda, ibadah. Tapi ibadah yang dia lakukan, engkau menyaksikan Allah. Jika tidak menyaksikan Allah, maka Allah menyaksikan kamu. Berarti ihsan ini adalah cara kesempurnaan ibadah. Anda sudah belajar rukun Islam, sudah tahu rukun iman, dan Anda percaya, lalu Anda mengamalkan Islam, caranya adalah ihsan.
tadi kita bicara di Islam, ya, bicara di Islam bahwa Islam itu maknanya tunduk, mestinya apabila dia melakukan 5 rukun ketundukan itu, sepatutnya merubah kehidupannya, merubah jiwanya, ya, baik dalam kehidupan khususnya dalam rumah atau di luar rumah, baik kehidupan pribadi atau ketika dia bersosial kepada orang, dirubah oleh rukun Islam yang kelima. Kalau tidak, seperti hadis Nabi tadi, ya, dia ibadah gibah jalan, dia ibadah merendahkan orang tidak berubah, dia ibadah tak berubah, dia sholat 5 waktu dan berjamaah tak berhenti, tetapi sombong tak berhenti. Berarti ibadah tidak merubah jiwanya. Salahnya di mana? Tidak ada ihsan. Itu salahnya. Dia tahu Islam, amal, dia tahu iman, yakin, dia tidak tahu cara ibadah yang betul itu macam mana. Ihsan ini digambarkan yang pertama, ini ibadah yang sudah betul. Jika belum betul, maka turun muraqabah. Nah, apa itu muraqabah? Tadi kita jelaskan iman ada dalam pikiran, akal, ilmu. Muraqabah yang membuat iman akal ini menjadi iman di hati. Kemarin dia melakukan Islam hanya perintah ilmu. Ya, maka belum merubah jiwanya. Tetapi bila sudah dirubah ilmu menjadi makrifat, keyakinan, maka baru dia memerintahkan amal yang sempurna. Apabila amal yang sempurna, berarti ibadahnya syuhud. Seperti ini. Anta budallah ka'annaka tara. Ya, begitu ringkasnya. Jadi jika kita melakukan ibadah tak berhenti, tetapi sifat buruk kita tak berhenti, ya, ada yang kurang dari agama ini. Karena Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, hada Jibril ja'akum liyu'allimukum dinakum. Jibril datang mengajarkan agama. Agama itu 3, Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah amal, iman adalah keyakinan atau kepercayaan, ihsan adalah cara untuk melakukan ibadah yang baik. Ibadah yang baik, dia melakukannya ibadah melihat Allah. Ya. Ini sudah saya ulang-ulang sebelumnya. Antara makna ihsan ini muraqabah dan musyahadah. Ya. Muraqabah adalah seperti orang yang bekerja dalam sebuah ruangan, office, di situ ada CCTV, ya, bosnya tengok di biliknya TV, ya. Maka kita bekerja di ruangan itu tengok CCTV, akhirnya dia mendorong dia untuk bekerja dengan baik. Jadi bekerja ini siapa yang mendorong dia? Itu CCTV. Bekerja pun untuk apa? Untuk CCTV. Jadi muraqabah itu merubah orientasi ibadah dan hidup. Mulailah kita hidup dan berbuat baik untuk Allah saja. Jangan pikir kepada objektif yang kita tuju. Orang ke, benda ke. Nah, ini namanya sedang merubah cara ibadah yang baik. Ini artinya sedang mengubah iman menjadi keyakinan di dalam hati. Dan akhirnya pun ini yang membuat amal itu dari hati, bukan dari pikiran. Kalau dari pikiran masih minta balasan, tapi jika hati tak enak. Karena memang itu ungkapan hati. Umpama di sini durian, mesti baunya durian, tak akan bau yang lain. Itu sebab dikatakan Islam itu baju fitrah yang cocok, yang sesuai. Artinya baju rohani, itu Islam. Jika rohaninya sudah baik, maka dia memilih kebaikan. Meskipun itu orang kafir, kalau hatinya baik, dia suka dengan kebaikan yang ada di Islam itu. Karena itu kecenderungannya, itu bajunya yang sesuai untuk dia. Saya melihat ada di Indonesia seorang tokoh intelektual, sangat bijak dan cerdas, luas. Dia tak Islam. Tapi dengan keluasan ilmunya dan kebersihan hatinya, selalu bicara menyebelah kepada Islam. Sehingga dia ramai dijemput oleh orang-orang Islam untuk bicara tentang Islam. Sampai ada yang mencoba menjemput, coba bicara tentang Nabi. Dalam maulid dia dijemput, dia bicara tentang Nabi. Ya, dari bacaan dia, jadi apa yang dia baca, dia paham lalu dia uraikan. Kita dengar orang Islam,
Tak salah, dia betul-betul memuliakan Nabi. Meskipun akhirnya dia bilang itu Nabi kalian bukan Nabi aku. Artinya kebaikan apapun asalnya dari Allah. Ya. Keindahan apapun mesti itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka itu sebab Nabi mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, ilmu, kebaikan itu diumpamakan oleh Nabi seperti benda yang hilang milik orang mukmin. Ya. Ilmu, teknologi apapun dan kebaikan apapun bagi kita itu milik kita sepatutnya. Artinya apa? Itu kecenderungan adalah hati yang bersih, jiwa yang bersih. Anna wajadaha bahwa ahaqu biha. Siapapun yang memperolehnya, maka dia yang patut mendapatkan faidahnya. Ya. Nah, maka ihsan ini bekerja, muraqabah ini makna yang kedua nih. Makna yang kedua ini. Ini adalah memindahkan ilmu di akal ke dalam hati. Nah, kemarin berarti imannya iman masih pengetahuan, maka menyuruh. Ya, saya pernah memberikan perumpamaan, kalau tidak silap ya. Di sini dulu ya. Orang kata pengetahuannya salah. Katanya daging lembu bahaya untuk diabetes. Padahal bukan, daging kambing bahaya untuk diabetes. Padahal tidak. Yang bahaya daging lembu. Tetapi pengetahuannya dia terima, dia percaya, sudah jadi mindset dia, daging lembu. Maka setiap makan daging lembu tidak sakit, meskipun menambah penyakit. Kalau makan daging kambing terus sakit. Karena pikirannya yang menyuruh sakit. Padahal tidak jadi penyakit. Itu sebab di dalam agama Islam pun orang belajar ilmu itu mesti niatnya benar dan dia mengambilnya dari yang benar. Agar betul-betul pengetahuannya benar. Jika benar, ya tetap ada hakikat itu. Ya, tapi jika salah meskipun diyakini tidak jadi. Karena tidak ada hakikatnya. Nah, maka iman dalam pikiran itu diubah menjadi iman di hati. Menjadi hakikat iman. Ya, jadi iman ada hakikatnya. Seperti Islam juga ada hakikatnya. Ada surah Islam, gambar Islam, ada hakikat Islam. Contoh misalnya surah Islam, gambar Islam, memberikan nampak oleh indera. Hakikatnya sifat dermawan. Memberi ini tidak ikhlas kalau bukan keluar dari sifat dermawan. Ikhlas itu murni, ungkapan dermawan. Tetapi kalau memberi adalah dari pikiran, pengetahuan, ilmu bahwa memberi itu diperintah Allah, wajib memberi masuk surga, memberi orang itu mulia, memberi. Maka sejumlah pikiran itu dia ingin memberi. Rupanya setelah memberi tidak dimuliakan, mengamuk dia. Marah. Tapi jika sifat dermawan, lalu memberi, dimuliakan, direndahkan, dia dah puas karena dah keluar baunya, dah keluar dari hakikatnya yang benar. Jadi ihsan merubah iman ini kepada hakikatnya, sehingga Islam pun dilakukannya zahir dan batin itu sempurna. Jadi ini yang dikatakan bahwa sholat yang benar akan membentuk jiwa yang benar. Jiwa yang benar ini iman yang dalam. Nah, maka bagaimana cara ibadah yang benar? Dengan ihsan. Kalau belum sempurna, maka sholatlah dengan muraqabah tadi. Dan muraqabah inilah adalah cara melaksanakan Islam yang benar. Apa muraqabah? Melakukannya untuk Allah, ya, dan motifnya pun Allah. Seperti tadi orang ada di CCTV. Jadi 3 ini tak boleh dilewatkan dalam agama. Hada Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Dialah Jibril mengajarkan agamamu. Agama ini 3. Maka itulah ihsan. Lihat dalilnya ini, Allah berfirman, innal ladzina amanu iman wa amilus salihat, ini amal Islam. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Tapi kata Allah, kami tidak menolak pahala orang yang beramal dengan ihsan.
Orang sudah beriman, oke, orang beramal, oke, tetapi yang diterima oleh Allah amal yang ihsan. Artinya diterima oleh Allah dan diubah ibadahnya menjadi kekuatan batin. Wa idza tajamma'a al-iman wal Islam, apabila iman dan Islam telah terhimpun mengalir di dalam rasa keyakinan ya, serta optimal seluruh amal saleh, maka tidak ayal lagi seorang itu menjadi muhsin. Nah, maka dalam hadis iman itu ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian jika engkau tidak dapat melihatnya, maka dia melihatmu. Jadi seakan-akan melihatnya itu Bu udah yang tinggi. Jadi ketika misalnya dia berbuat baik kepada orang, dia seakan-akan kan orang itu Allah. Seperti kita sholat ke kiblat. Suatu dunia itu sholat ke Ka'bah. Ya, memang Ka'bah Allah. Diseakan-kan di situ. Ya. Karena dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman begini. Aku sakit, kenapa kau tak kunjungi? Aku lapar, kenapa kau tak bagi makan? Aku tak punya pakaian, kenapa tak kau bagi pakaian? Ini hadis qudsi menceritakan seorang hamba di akhirat ditanya oleh Allah macam itu. Maka hamba itu menjawab, engkau Tuhan sakit ke? Engkau lapar ke? Engkau Tuhan. Kata Allah, bukan. Jiranmu sakit, jika kau datang mengunjunginya, engkau akan jumpa aku di situ. Ya. Kalau engkau memberi makan, engkau ya, datang kepadanya, engkau akan jumpa aku di situ dan seterusnya. Kita pun pernah menyebutkan hadis Nabi. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan surga di hari akhir, hormati jiranmu. Kita tak pilih-pilih. Ya, jiran aku buruk sangat. Nabi telah meletak jiran dengan Allah dan surga. Artinya amal itu untuk Allah. Seakan-akan untuk Allah. Jangan pikir orang. Karena kita ibadah bukan untuk orang. Inilah ihsan. Kita tidak punya ihsan, maka ibadah jadi berat. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan imbalan apa-apapun untuk diri kita, itu yang membuat kita berat. Padahal jika ibadah muraqabah untuk Allah, Allah akan bangunkan surga di dalam jiwa ini. Ya, menjadi nyaman, tentram, tenang, sabar, syukur, ridho, dan semuanya sudah di surga sebelum masuk surga. Nah, ini sebetulnya ibadah yang betul. Ya. Faru'yatu wajhillahi fil a'mal hiya al-ba'isu ala ijadatihi wa itqanihi. Maka menyaksikan Allah di tengah melakukan berbagai aktivitas ibadah merupakan motivasi terhadap penunaiannya secara baik. Kalau kita melakukan ibadah, melihat Allah itu memang motif yang tinggi. Dan melihat Allah itu bukan khayal. Ya. Bukan khayal. Artinya bukan khayal kepada sesuatu kekuatan dugaan, bukan. Kalau kita memang belum mempunyai sifat mulia di dalam hati kita ini, masih memandangnya khayal melihat Allah. Tetapi jika sudah kuat di dalam hati, ya, kisah-kisah para wali dan Nabi lah, contohnya Nabi lah. Kita lihat kan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci, dimaki, diburukkan, diteror. Ya. Anak-anak murid pengikutnya disiksa, dihina, istrinya juga ya, dihina, dicaci. Nabi tak pernah jika jumpa orang itu punya sorot mata yang menunjukkan marah. Tidak suka. Meskipun sifat marah ada, tetapi kebersihan batinnya telah menjernihkan pandangan matanya untuk tidak kelihatan sifat marah itu. Itulah kekuatan rohani yang dibangun oleh ibadah sebenarnya. Ya. Nah, bagi orang yang tidak mencapai martabat ini, maka dia mesti merasa diawasi Allah. Israqillahi wa riqabatih. Inilah cara untuk mengubah iman yang ada dalam pikiran kepada hati. Sehingga
amal pun berubah menjadi amal yang sempurna. Nah, maka apabila amal dilakukan dengan muraqabah, maka dengan muraqabah maka iman itu menjadi di hati. Apabila menjadi di hati, maka iman menjadi syuhud. Ya, menjadi syuhud. Maka amalnya adalah seperti anta'budallah ka'annaka tara, engkau beribadah seolah engkau melihat Allah. Itulah puan-puan dan tuan-tuan rukun agama yang ketiga yang Nabi terangkan satu persatu. Ya. Muka surat 32. Ya. Maka ihsan itu apa? Wal ihsan fi waqi'il amri huwa tasawuf. Ya, secara konkretnya ihsan itulah tasawuf. Yaitu maqam al-muraqabah lillahi fis sirri wal alan. Ya. Yang pertama, ihsan itu makomnya muraqabah. Muraqabah dalam kesendirian dan keramaian orang. Sendiri Allah diawasi, ketika ramai orang pun Allah yang ya, menjadi motif dia dan tujuan dia beribadah. Fi kulli amrin antara Allah wa tuzakiruhu qabla kulli syai'in wa ba'da kulli syai'in wa inda kulli syai'in wa fawqa kulli syai'in wa tahta kulli syai'in wa fi kulli syai'in wa muhitan bi kulli syai'. Artinya penyaksian adanya Allah dalam berbagai perkara sebelum, sesudah, ketika, di atas, di bawah, serta meliputi segala perkara, ya, semuanya adalah melihat Allah. Ada satu kalimat dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar pernah berkata begini, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Kata dia, aku tidaklah melihat sesuatu apapun, melainkan aku telah melihat Allah sebelumnya. Jadi ketika dia melihat peristiwa apapun, begitu dia melihat, terus dalam hatinya mengatakan Allah dah tulis dulu akan terjadi. Jadi hilanglah apa yang menjadi penilaian kepada sebab akibat itu. Kita akan mengatakan kita melakukan ini dengan ini sebab. Ya, yang menciptakan sesuatu, padahal tidak. Sebab pun adalah utusan dan ciptaan Allah yang memberitahu akan terjadi sesuatu. Ya, kita makan sebab, kita kenyang sebab makan. Padahal Allah ciptakan makan, ya, ciptakan makan yang akan menerangkan kepada kita bahwa Allah akan bagi kenyang. Kalau kita makan Allah tak bagi kenyang, bahaya tuan-tuan. Ya. Sampai besar tuh perut, kenyangnya tak Allah bagi. Karena ramai dulu orang di zaman, dalam setiap abad ketika orang Islam kesusahan, tak makan kenyang. Itu karamat atau mukjizat, tak makan kenyang. Ya. Ini kita makan tak kenyang-kenyang. Nah, ini bahaya ini. Ya. Artinya sebab itu utusan dan berita dari Allah akan terjadi sesuatu. Jadi jangan mengatakan sebab inilah. Ya, tidak. Semuanya Allah. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar, tidaklah aku melihat satu peristiwa, melainkan aku telah melihat Allah sebelumnya. Oh, jadi tak ada yang membuat dia heran, tak ada. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha indahu. Tidaklah aku melihat sesuatu, melainkan aku melihat ketika itu terjadi. Ketika terjadi, Allah. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu. Kalau aku tidaklah melihat sesuatu, melainkan setelah itu baru aku berpikir Allah. Kalau kita tidaklah, ya, kalau kita tidaklah aku melihat sesuatu, langsung aku tak melihat Allah. Setelah 2-3 tahun baru, oh ternyata itu Allah. Nah, ini karena imannya tidak mencapai keyakinan. Ya, pikiran ini lambat, ya, tidak secepat cahaya batin untuk menyaksikan Allah. Oleh karena itu Imam Ibn Athaillah mengatakan, innallaha ma'aqa malakakal al-kainati litaraha walakin litaraha fi maulaha. Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan alam semesta ini untukmu, untuk kamu pandang, untuk kamu lihat, tetapi untuk kamu lihat di situ, di dalam itu
ya, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat keagungan Allah, melihat penciptaan Allah, melihat kekuasaan Allah, melihat kelembutan Allah, melihat rahmat Allah, dan melihat kekokohan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah alam semua diciptakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jawaban yang kedua, bahwa apakah Islam itu apakah tasawuf itu kedudukannya di dalam Islam? Ya, kedudukan tasawuf pertama di dalam amal Islam, yaitu yang pertama adalah salah satu bagian dari risalah Islam, yaitu tazkiyatun nafas, kita dah pelajari. Dan yang kedua adalah salah satu rukun agama. Kita pelajari bahwa agama adalah iman, Islam, ihsan, itu tasawuf. Rukun agama tak dapat ditinggalkan. Bahkan ihsan kaitannya dengan rukun yang lain adalah cara untuk menunaikan ibadah yang baik. Bahkan ihsan juga adalah ibadah yang baik. Ya, dan juga cara bagaimana agar menjadi ibadah yang baik. Karena Nabi mendefinisikan ihsan, anta abudallah, kamu beribadah, tetapi ibadah yang baik adalah ka'annaka tara, engkau seolah melihat Allah. Jika tidak, ihsan itu sendiri mempunyai cara bagaimana agar memperbaiki iman dan mempercantik amal. Ya, maka itulah Islam yang sempurna. Saya kira demikian. Saya bagi kepada tuan-tuan puan-puan untuk soalan. Ya. Insya Allah kita sambung kitab ini bulan akan datang jika Allah izinkan. Sampai di sini Al-Fatihah. Ya, kalau ada soalan, silakan. Ada soalan? Tak ada soalan, kita tutup doa lah nih. Tak ada. Ini doa hilangkan mengantuk. Saya pun jadi ikut mengantuk nih. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina, akhrijna ya Allah min zulumatil waham wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm. Ya Rabbana zidna ilman, ya Rabbana zidna ilman, ya Rabbana zidna ilman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.